Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Abi Muiz, belajar matematika lebih mudah. Adik-adik, kali ini akan saya lanjutkan pembahasan kita tentang transformasi. Khususnya kali ini adalah mengenai pergeseran atau translasi. Baik, untuk itu sebelumnya jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, dan loncengnya sehingga kalian tidak tertinggal informasi setiap video yang akan saya upload berikutnya. Dan jangan lupa share dan komennya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan mendapat keberkahan. Amin. Baik, kita mulai materi pembelajaran kita kali ini, yaitu pergeseran atau translasi. Kompetensi dasar yang pernah kita singgung di video sebelumnya. Oke, tujuan pembelajarannya kali ini adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat memahami pengertian pergeseran atau translasi, menentukan koordinat bayangan hasil translasi, dan menggambar bayangan benda hasil translasi. Oke, pengertian translasi dahulu. Kita lihat, pernahkah kamu menggeser kursi dari satu tempat ke tempat lain? Ketika kursi tersebut berhasil digeser, maka posisi kursi akan berubah dari posisi awal menuju posisi akhir, serta semua bagian kursi itu juga bergeser dengan jarak dan arah yang sama. Gerakan menggeser tersebut merupakan salah satu contoh dari translasi atau pergeseran. Bisa kamu menyebutkan contoh translasi yang lain? Oke, jadi apa itu translasi? Translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Baik, pada sistem koordinat kartesius nanti translasi atau pergeseran pada garis mendatar atau garis horizontal akan bernilai positif ya jika benda ditranslasikan ke kanan, bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke kiri ya. Pada sistem koordinat kartesius juga translasi atau pergeseran pada garis tegak atau garis vertikal ya akan bernilai positif jika benda ditranslasikan ke atas dan akan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke bawah ya. Baik, ini nanti untuk menggambar biasanya. Jika titik P, A, B ditranslasikan dengan T1 HK atau E ya, H, K, maka diperoleh bayangannya yaitu P aksen A plus H, B plus K ya, atau dapat ditulis secara sistematis. Ini titiknya awalnya ya ditranslasikan oleh T1 menghasilkan bayangan P aksen ini tadi ya. Oke. Bisa juga ditulisnya seperti ini ya, hasilnya sama. Baik. Nah, sekarang jika dua translasi ya dilanjutkan begitu ya. Jika titik P, A, B ditranslasikan dengan T1, H, K dilanjutkan dengan translasi T2, menghasilkan bayangan P double aksen ya sebagai berikut. Nah, ini ya, jadi translasi yang pertama T1 di sebelah kanan dilanjutkan dengan translasi T2 sebelah kiri ya. Ini tinggal dijumlah saja ya, HK ini dengan LM ya, yang atas dengan atas, bawah dengan bawah dijumlah ya gitu. Oke, ini hasilnya A ditambah yang atas, B ditambah yang bawah ya. Oke, jangan lupa. Oke, contoh nomor 1, bayangan titik A min 3,8 oleh translasi 56 adalah berapa? Tadi kita ingat aturan translasi itu dijumlah saja. Kita lihat, berarti yang depan dengan yang atas ya begitu dia. Nah, min 3 dengan 5 dijumlah, yang belakang nih dengan yang bawah. Oke, 8 tambah 6 ya dijumlah saja. Ini penjumlahan dengan negatif, ingat mana yang lebih besar? Kalau yang besarnya positif, nanti hasilnya akan positif ya, karena dia lebih banyak. Selisihnya berapa? Selisih yang lebih positif ini
5 dikurang 3 itu 2 ya. Ini tinggal jumlah saja, hasilnya 14. Jadi ini hasilnya ya. A aksen adalah bayangannya ya. Contoh nomor 2. Diketahui segitiga ABC dengan titik sudut A, B, dan C ditranslasikan oleh 11 min 2. Tentukanlah bayangan titik-titik sudut segitiga ABC tersebut dengan cara gambar ya. Ini titiknya tadi soalnya kita buat kartesiusnya. Kita buat A nya di mana? Pertama di sini ya, min 8,4 ya. B nya adalah min 2,4 nih. C nya tadi min 6,7. Kita buat segitiganya. Oke, kita mulai dapatkan bayangannya. Kenapa di sini? Kita lihat ditranslasikan oleh 11 min 2. 11 ini kan X-nya ya, atau untuk yang mendatar ini Y-nya atau yang tegak. Berarti ini positif, berarti ke kanan ya kan. Kalau X itu kan bisa kanan kiri saja, tidak bisa ke atas ke bawah. Baik, kita lihat ke kanan 11 satuan atau 11 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian min 2. Min 2 ya. Berarti min 2 itu sebagai Y-nya, yaitu bisa ke atas ke bawah. Berarti kalau min kan ke bawah. Dari sini tadi ya. Tadi kan dari sini tadi 11 ke bawah. 1, 2. Nah, betul ya, di sinilah bayangan dari titik A. Oke. Atau A aksen. Begitupun yang B, caranya sama. 11 berarti untuk yang mendatarnya ke kanan ya. Ini yang tegaknya. Jadi 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Kemudian ke bawah ya, min 2 ya. 1 2. Nah, di sini hasilnya ya. Kan min 2 berarti untuk Y kan ke bawah. Jelas ya? Kalau plus berarti ke atas. Jelas ya? Ini bayangan B. Begitu juga nanti kita dapat untuk titik C ya. Ini titik C aksen atau bayangan dari C. Nah, inilah bayangan segitiga ABC setelah ditranslasi oleh 11 min 2. Jelas ya? Nah, oke, jadi hasilnya apa? Ditanya tadi koordinatnya. Nah, hasilnya. Nah, hasilnya A aksen 3,2 ya. B aksennya 9,2 dan C-nya 5,5 ya. Baik, kita lanjutkan nomor 3. Diketahui segitiga ABC dengan titik sudut A, B, dan C ditranslasikan oleh 11 min 2. Tentukanlah bayangan titik-titik sudut segitiga ABC tersebut tanpa gambar atau dengan perhitungan. Kemudian bandingkan hasilnya dengan jawaban contoh soal nomor 2. Apakah sama? Baik, kita lihat ya. Yang pertama tadi titiknya min 8,4 ya. Ditranslasikan oleh ini kan dijumlah saja. Nah, berarti yang depan dengan yang atas ini min 8 tambah 11, yang belakang dengan yang bawah 4 tambah min 2 ya. Oke, ingat kenapa hasilnya ini? Ingat penjumlahan negatif mana yang lebih besar? Kalau yang besarnya yang positif berarti hasilnya positif ya. Sisanya adalah dikurang saja. 11 dikurang 8 adalah 3. Nah, ini ingat, plus langsung ketemu min sama dengan perkalian ya. Kalau perkalian kan kalau tandanya beda hasilnya min ya. Plus kali min, min. Baik, berarti 4 jadi min 2 ya. Hasilnya adalah 2. Oke. Berikutnya titik yang B sama ditranslasikan oleh ini. Sama caranya ya, dijumlah depan dengan atas, min 2 dengan 11, belakang dengan bawah 4 dengan min 2 dijumlah ya. Hasilnya seperti ini. Ini kan plus ya, lebih besar plus hasilnya. Selisihnya 9. Ini pun 4 dikurang 2 kan, plus ketemu min jadi min ya. Oke, jelas. Berikutnya yang C dengan cara yang sama.
ya, seperti itu. Hasilnya ini positif, yang depannya min 6 tambah 11 5, ini 7 plus langsung ketemu min, berarti min juga ya, berarti 7 min 2 adalah 5. Oke, jelas? Nah, ternyata hasilnya sama dengan jawaban contoh soal nomor 2 ya, tadi kita lihat hasilnya sama. Baik, contoh nomor 4 berikutnya. Titik K 6,5 ditransaksikan oleh T XY menghasilkan bayangan ke aksen 4,1. Tentukan nilai T tersebut ya. Oke, kita lihat. Ini aturannya kan dijumlah saja tadi ya. Kalau translasi, ini titik asalnya di sini. Ini ditranslasikan oleh ini. Kan dijumlah depan dengan atas, begitu kan patokannya ya. Yang gampang. Berarti 6 tambah X, yang belakang dengan bawah. Min 5 tambah Y. Nah, ini kan hasilnya menghasilkan bayangan. Berarti hasil akhirnya tahu ya. Nah, ini hasil akhirnya adalah 4,1. Berarti logikanya ini yang sebelah kiri hasilnya akan sama dengan yang sebelah kiri. Ini yang sebelah kanan akan sama dengan yang sebelah kanan ya. Oke, kita mulai dari yang sebelah kiri ya. Ini yang sebelah kiri 6 plus X akan sama dengan yang sebelah kiri di bawah, ini adalah 4 ya. 4. Baik, ini tinggal pindah ruas 6 supaya dapat X. 6 nya pindah ruas ke kanan ya. 6 pindah ruas jadi min 6, berubah tanda ya. Kalau plus jadi min, kalau min jadi plus. Oke, berarti 4 dikurang 6. Ingat, pengurangan ada negatif, mana besar. Ini yang minnya lebih besar, berarti hasilnya adalah min ya. Berapa selisihnya? 4. 6 dikurang 4 adalah 2, jadi min 2 ya. Baik, untuk berikutnya selesai yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan, min 5 plus Y akan sama dengan sebelah kanan yang di bawah ini ya. Nah, ini. Nah, untuk mendapat Y-nya tadi sama, ini pindah ruas, min pindah ruas, berubah tanda jadi plus ya. Nah, plus 5. Ini gampang, tinggal dijumlah 6 ya. Nah, jadi kesimpulannya T itu apa tadi? T kan X, Y ya. Berarti X-nya berapa tadi? X-nya dapat min 2, ya udah min 2. Y-nya ini 6, ya ada 6. Jadi nilai T-nya adalah min 2, 6. Oke, jelas ya. Baik, contoh nomor 5. Titik P, A, B ditransaksikan oleh min 43 menghasilkan bayangan P aksen 7,5. Titik P tersebut adalah berapa? Ya, ini caranya hampir sama dengan yang tadi. Ya, hasilnya di sini ya. Baik, kita lihat hasilnya tadi kan ini P aksen ya, 7,5. Oke, cara sama tadi, yang depan ditambah dengan yang atas ya. Berarti A tambah min 4 di sini, yang belakang dijumlah dengan yang bawah, berarti B plus 3. Nah, berarti sama tadi, yang sebelah kiri ini akan sama dengan sebelah kiri, yang sebelah kanan akan sama dengan yang sebelah kanan, gitu ya. Kan sama-sama hasil P aksen ya. Baik, yang sebelah kiri dulu kita lihat. A plus min 4 akan sama dengan ya 7 ya. Nah, ini ingat, plus langsung ketemu min sama dengan perkalian caranya. Ya, kalau plus kali min, kalau berbeda tanda perkalian pasti min ya. Baik, jadi min ya. Oke, berarti untuk mendapatkan A-nya, angkanya harus pindah ruas ke sana ya. Min 4 pindah ruas jadi plus 4 ya. Berarti A-nya dapat 11. Oke. Nah, sekarang yang sebelah kanan, B plus 3 akan sama dengan ya min 5 seperti tadi ya. Ini tuh ya. Oke. Nah, untuk mendapatkan B sama caranya, ini pindah ruas plus 3 pindah ruas ke kanan jadi min 3, berubah tanda ya. Oke, ini tetap. Ingat ini min 5 min 3, oh minnya semakin banyak, jadi min 8 ya. Ini bukan perkalian, hati-hati. Kalau min kali min plus ya, ini bukan perkalian. Jadi hasilnya adalah titik P tersebut kan A, B ya. Ya udah, tadi dapatnya A-nya berapa? A-nya 11, B-nya min 8. Ya udah, jadi
P-nya 11, min 8. Oke, jelas? Baik, kita lanjutkan. Nomor 6. Titik L 6,9 ditransaksikan oleh T1 min 38, kemudian dilanjutkan oleh transaksi T2 4 min 5. Bayangan akhir titik L tersebut adalah berapa? Nah, kita sudah tahu tadi masing-masing ininya ya, T1 dan T2 dijumlah. Oke, kita lihat. Ini penjumlahannya. T1 yang lebih dahulu, karena dia duluan operasinya ya, baru T2. Berarti T1 sebelah kanan, T2 sebelah kiri, begitu ya. Seperti tadi aturannya. Baik, T1-nya min 38 ini ditambah dengan ini ya, T2 4 min 5. Oke, min 3 tambah 4 lebih banyak plus, berarti hasilnya plus ya. Ini, nah plus ketemu min, langsung ketemu min, berarti perkalian sama dengan perkalian negatif, jadi min ya. Kalau berbeda pasti min kalau perkalian ya. Berarti 8 min 5 3. Oke, inilah translasi penggantinya ya. Supaya lebih cepat, tidak dua kali mengerjakannya nanti. Nah, langsung saja ya, tidak dua kali kerjanya, menggunakan yang gabungan ya, seperti ini. Baik. Oke, langsung saja. Biasa depan tambah atas, translasi dijumlah ya. Yang belakang tambah yang bawah ini. Ya udah, tinggal dijumlah, hasilnya adalah ini 7. Nah, ini lebih besar minnya, berarti hasilnya min ya. Kalau penjumlahan pengurangan, berapa sisanya? 9 kurang 3 6, jadi min 6. Oke, jelas? Bisa dipahami ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita latihan supaya lebih bisa ya. Ini tadi sudah dicontohkan, kamu pasti bisa ya. Ini nomor 3-nya, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Baik ya, guru kamu bisa saja menggunakan soal yang berbeda untuk latihan. Oke, selamat belajar, semoga sukses dan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.